Piagam Madinah ini penting untuk kita pelajari. Karena apa? Piagam Madinah ini disebutkan oleh para ulama konstitusi tertulis pertama dalam sejarah. Bahkan dalam sejarah peradaban manusia, Pak, bukan sejarah peradaban Islam saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman adada ma hata bihi ilmuk wa khatta bihi qalamuk wa ahsahu kitabuk wa dallahumma an sadatina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa anis sahabati ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kita hormati masyiral muslimin wal muslimat, para pengurus DKM Masjid Darul Razak yang semoga senantiasa diberikan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita hormati Ustaz kita, guru kita Ustaz Hadi, pengurus yayasan Darul Razak dan seluruh jemaah masyiral muslimin yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Mudah-mudahan tiap langkah kita dari rumah menuju ke masjid ini menggugurkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus hari ini kita sudah memasuki tanggal 12 Rajab. Ya. Perasaan baru kemarin lebaran ya, Pak. Tapi sebentar lagi sudah mau masuk Ramadan lagi. Kita berdoa tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Semoga Allah memberkahi kita di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan insyaallah menyampaikan kita kembali di bulan Ramadan. Ya. Persiapan dari sekarang. Kenapa? Agar ketika Ramadan sudah bisa gigi 3, gigi 4 gitu, Pak. Jadi gigi satunya sudah mulai di bulan Rajab. Kalau naik motor atau naik mobil langsung gigi 4 atau gigi 5, kira-kira gimana tuh? Motor atau mobil kita? Hah? Ngedek-ngedek gitu ya. Jalannya pasti nggak smooth. Kan gigi 1, gigi 2 gitu ya. Nah, starting point-nya dari sini. Starting point-nya dari bulan Rajab. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita sehingga kita bisa masuki bulan Ramadan yang insya Allah tidak lebih dari 2 bulan lagi, ya, karena Rajab sudah di tanggal 12, dengan lebih optimal. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam kita junjungan pada Habib besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kedua hasilah kita, suri tauladan kita, yang memberikan inspirasi kita tentang ketauladanan, tentang kesabaran, dan tentang keistiqomahan serta berbagai perihal kebaikan kita ambil dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu kita doakan juga saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina, termasuk ya pelajaran yang baru-baru ini kita dapatkan, yakni dari Amerika Serikat, ya, Los Angeles, California, ya. Kata Tempo itu kerugiannya sekitar 2.400 triliun. Itu berapa kali APBN kita? 1 kali apa 2 kali? Ya, setara dengan APBN kita. Habis, ya, wilayah yang begitu elit
konon katanya salah satu wilayah paling mahal di muka bumi ini ya di sana. Ya, tanah dan bangunannya paling mahal karena banyak pesohor dari Hollywood di sana. Habis hanya dalam waktu berapa hari, Pak? Berapa hari? Sekitar 2 atau 3 hari saja habis. Ya. Ini kita mendapatkan pelajaran berharga bahwa ternyata junudan lam tarauha, bala tentara yang Allah tidak bisa, yang kita tidak bisa melihatnya, Allah tentu bisa. Tidak hanya malaikat, tapi juga angin. Dan ini pernah terjadi di perang Ahzab. Ketika perang Ahzab itu barisan kaum musyrikin, orang-orang Gotofan dan gabungan dari Bani Quraizoh serta sedikit dari Bani Nadir yang balas dendam, anak-anak buahnya Huyai bin Akhtab, itu dilululantakan oleh apa? Angin, Pak. Angin yang begitu luar biasa. Dan kita saksikan hari ini salah satu penyebab utamanya konon katanya angin. Ya, angin yang berhembus padahal musimnya sedang musim winter. Semalam saya video call dengan adik yang di Jerman, dia ngasih lihat salju lagi tinggi-tingginya di Jerman karena masih winter. Tapi bayangkan winter api bisa begitu luar biasa, padahal kan logikanya wilayah di sekitarnya yang sedang dingin, ya kita kalau nyalain api kan susah, logikanya gitu ya. Kayu lagi dalam keadaan dingin apalagi kena salju. Tapi kalau Allah sudah membuktikan kun fayakun. Ya, mudah-mudahan kita ambil pelajaran bahwa tidak ada yang kekal abadi di dunia ini. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya, di kawasan yang paling elit sekalipun tidak ada kemudian jaminan keamanan 100%. Ketika Allah sudah takdirkan musnah, ya musnah. Ya. Maka kita mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, fa amma man tagha wa asaral hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Mudah-mudahan kita tidak termasuk. Siapa yang melampaui batas, fa amma man tagha, berlebih-lebihan, wa asaral hayatad dunya, dan di dalam kehidupannya itu selalu mengutamakan urusan dunia, lupa akhiratnya. Kerja luar biasa, lupa sholatnya. Ya. Harta luar biasa banyak, lupa zakatnya. Berpergian ke banyak negara, lupa pergi haji atau umrohnya. Padahal bagi orang yang mampu itu menjadi kewajiban, Pak. Jangan salah, Pak. Ya, jangan salah. Bagi yang mampu, haji itu menjadi wajib. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fa innal jahima hiyal ma'wa. Mereka ditempatkan dalam neraka jahim. Mudah-mudahan kita termasuk yang kedua. Apa yang kedua? Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Mereka orang-orang wa amma man khafa, yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan bisa menahan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka dimasukkan ke dalam surga yang penuh kenikmatan di dalamnya. Semoga kita termasuk yang kedua ini, ya. Banyak pelajaran yang luar biasa belakangan-belakangan ini, mudah-mudahan kita bisa ambil ibrahnya. Dan kita doakan juga tentunya dari sisi kemanusiaan, bisa jadi di California, di Los Angeles itu ada saudara-saudara kita yang muslim, sangat mungkin, ya. Mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ujian ini mudah-mudahan berbuah kesabaran buat mereka, dan Allah balas dengan kebaikan yang berlimpah, dan Allah ganti harta mereka yang hari ini terbakar, diganti dengan yang jauh lebih baik, jauh lebih barokah. Karena sangat mungkin, saya yakin sih, ada mungkin orang-orang yang sudah muslim di situ. Harus fair juga ya. Saya sedih juga kalau kemudian digeneralisir, langsung disimpulkan ini azab gitu ya. Bisa jadi di sana ada saudara kita yang muslim. Kayak di London itu, Pak. London itu memang banyak yang pakaiannya minim, tapi yang pakaian syar'i itu juga banyak, Pak.
Ya juga banyak. Ya orang-orang Muslim di sana, saya yakin di sana ada Muslim, mungkin tidak banyak muncul. Paling tidak mungkin diaspora Indonesia mungkin ada. Ya, mungkin ada di sana. Kita doakan mudah-mudahan mereka diberikan kemudahan dan kesabaran. Amin ya Rabbal alamin. Hari ini insya Allah kita membahas satu pelajaran berharga tentang piagam Madinah. Ya, ada sedikit kesalahan kemarin tuh karena Bani Quraizoh itu kita sudah pernah bahas. Saya yang lupa kembali ke Ustaz Ikhwan. Piagam Madinah ini penting untuk kita pelajari. Karena apa? Piagam Madinah ini disebutkan oleh para ulama konstitusi tertulis pertama dalam sejarah. Bahkan dalam sejarah peradaban manusia, Pak. Bukan sejarah peradaban Islam saja. Dalam sejarah peradaban manusia. LBB itu, Liga Bangsa-Bangsa, baru setelah Perang Dunia I. PBB baru setelah Perang Dunia Kedua. Artinya kalau dihitung abad, ya sudah masuk abad 20. Ya kan, Perang Dunia Kedua 1945. Islam sudah membuat regulasi yang luar biasa antar bangsa-bangsa yang berada di satu wilayah dengan yang namanya Piagam Madinah. Maka ada sebuah buku diterbitkan oleh Universitas Indonesia, judulnya Piagam Madinah, Konstitusi Pertama Umat Manusia. Jadi Piagam Madinah, Pak, kita harus berbangga. Ya, kita harus berbangga bahwasanya Islam ini pernah mengeluarkan satu, apa istilahnya, rule of law gitu ya, satu aturan yang luar biasa, tertulis, termaktub tentang bagaimana mengelola kehidupan sesama anak bangsa, tentang bagaimana mengelola kehidupan di tengah perbedaan. Ya, di tengah perbedaan-perbedaan yang ada, bagaimana jalan tengahnya. Ini mudah-mudahan menjadi inspirasi kita semua. Jadi kalau selama ini kita dibilang kampungan, keterbelakangan, saya ingat ada seorang peraih Nobel, orang Libanon di Amerika Serikat. Dia muslimah, ya, berjilbab. Kemudian salah satu panelnya yang menguji gitu ya teori-teorinya dia itu bilang, saya tidak nyangka, kata dia, hari ini di zaman modern masih ada seorang akademisi yang berpakaian primitif gitu. Karena dia pakai jilbab. Apa jawabannya, Pak? Jawabannya, yang saya tahu justru yang primitif adalah yang pakaiannya kurang. Yang kurang bahan kan gitu. Ya, pakaiannya kurang. Jadi pelabelan primitif seringkali disandingkan kepada kaum muslimin. Dan hari ini kita buktikan bahwasanya tidak demikian. Justru pilar-pilar peradaban itu salah satu kontribusi besarnya adalah kaum muslimin. Ketika Eropa masih dark age, masih masa kegelapan, kaum muslimin itu sudah gemilang dengan cahaya ilmu. Yang sudah luar biasa dengan cahaya ilmu pengetahuan. Saya ingat waktu belajar tentang sejarah Eropa, mereka itu masih dulu menganggap penyakit kusta itu penyakit setan. Ya, sehingga orang yang kena kusta itu dihukum mati, Pak. Dibunuh. Di dunia Islam sudah dikaji. Bahkan dunia Islam sudah mengkaji bagaimana tata cara mandi, bagaimana tata cara janabat, junub, bagaimana tata cara istinja, ya, membersihkan setelah BAK atau BAB. Islam sudah mengkaji itu dengan luar biasa. Barat, sampai hari ini, mohon maaf, masih pakai apa, Pak? Pakai tisu. Nggak ada bidat, nggak ada itu semprotan gitu. Jadi saya ingin banget kalau di luar itu kita kemana-mana harus bawa botol. Kemana-mana harus bawa botol. Ya. Dan mereka kemarin banyak belajar waktu COVID itu, karena ternyata luar biasa Islam mengajarkan dengan air. Ya, karena di Inggris saya ingat banget waktu COVID yang hilang itu adalah tisu, Pak. Tisu itu hilang dari berbagai supermarket karena mereka mau hibernasi, ya. Mereka mau di rumah saja, mau stay at home, dan mereka banyak tisu untuk di toilet. Dan mereka baru pada tahu, ya, kaum muslimin ternyata dengan air beristinja. Hadirin masyarakat muslimin yang Allah Subhanahu wa taala. Jadi Piagam Madinah
Ini pilar yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikat kepada seluruh anak bangsa yang berada di wilayah Madinah, baik dia muslim maupun non muslim. Artinya apa? Dalam urusan muamalah sejatinya kita boleh-boleh saja ya berurusan dengan non muslim. Tidak ada halangan, tidak ada larangan. Karena kaidah usulnya bagaimana? Al-usul fil muamalah al-ibahah. Ini kata kuncinya. Asal dari muamalah itu apa, Pak? Al-ibahah. Apa makna? Boleh-boleh saja. Mubah. Jadi usul atau hukum asal dari muamalah itu adalah al-ibahah. Sehingga kata kiai kami dulu, kalau bicara masalah muamalah, ada ustadz yang satu bilang melarang, yang satu bilang membolehkan. Kira-kira yang dicari, yang kita kejar dalilnya yang mana, Pak? Yang melarang. Yang melarang. Yang satu bilang melarang, nggak boleh. Yang satu bilang boleh. Yang kita kritisi yang mana? Hah? Yang melarang. Yang melarang. Mana dalilnya tentang larangan ini? Kira-kira dari sisi kias, dari sisi majaz, dari sisi apapun dalilnya ini kira-kira cocok nggak? Dikatakan itu apa namanya tidak boleh atau haram? Karena dasarnya muamalah adalah al-ibahah, mubah, gitu. Berkebalikan dengan ibadah. Kalau ibadah, al-usul fil ibadah al-haram. Atau para ulama bilang al-usul fil ibadah lit-tahrim. Dasar utama dalam ibadah itu adalah haram. Gak boleh ibadah itu kita kiro-kirologi, cocok-cocok logi. Jadi kalau bicara ibadah, Ustadz A bilang boleh, Ustadz B bilang tidak boleh, mana yang kita kejar? Hah? Yang bilang boleh, yang menyuruh untuk melakukan ibadah itu. Mana dalilnya bahwasanya ada perintah melakukan ibadah 1, 2, 3 gitu. Paham ya Pak ya? Ini masalah mindset. Sehingga ketika kita mau melakukan sesuatu, kita taruh dulu di kotaknya, di keranjang berpikirnya. Ini masuk keranjang ibadah atau ini masuk keranjang muamalah? Ya kadang-kadang terjadi kita bingung karena kita nggak tahu ini tuh ibadah atau muamalah. Ya ibadah atau muamalah. Makanya kami sedang ikut Dewan Pengawas Syariah di MUI. Alhamdulillah sudah lulus ujiannya kemarin di DPS dengan Ustadz Biko Darin. Bareng PDMMF waktu dengan Ustadz Biko Darin hari ini. Salah satu problem kita hari ini, padahal masyarakat kita banyak menjumpai masalah-masalah problematika dalam muamalah. Ya, urusan apa namanya pay letter, urusan bank emok kalau di kampung itu ya, bank-bank emok, bank deprok istilahnya ya, riba, gharar, maisir dan seterusnya. Tapi kajian-kajian di masjid kita selalu berkutat pada masalah fikih ibadah, Pak. Padahal problematika kita sebetulnya hari ini banyak sekali di wilayah muamalah. Kenapa? Salah satu kalimat yang saya ingat dari pengisi dari MUI Pusat itu, dia bilang karena banyak di antara kita pun kurang menguasai muamalah, fikih muamalah, sebab background kita bukan pengusaha. Background kita tidak banyak berurusan dengan iktisodiyah, dengan ekonomi. Dengan ekonomi. Akhirnya kita jadi agak dalam tanda kutip gagap ketika bicara masalah ekonomi. Ketika bicara masalah iktisodiyah, padahal kita pengen banyak orang Islam jadi orang kaya, kan ini masalahnya. Sedangkan Umar bin Khattab bilang jangan pernah masuk ke dalam pasar ini kecuali menguasai fikih. Yang dimaksud fikih di situ ada fikih muamalah, khususnya muamalah maliyah. Gitu Pak. Jadi ini jadi otokritik sebetulnya buat kita. Nggak tahu nih masjid kita Darul Razak nih sudah ada belum pembahasan mengenai wilayah muamalah maliyah. Itu menurut saya perlu jadi wilayah concern kita juga. Nah, hadirin masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kembali ke sini, aturan ini mengikat pada seluruh
ya, umat manusia, imma dia muslim, imma dia kafir. Dan kalau kita merefleksi sedikit, kafir itu dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kafir dari sisi agamanya. Maka Allah membagi dua, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ada yang masih ingat gak Pak? Bedanya apa? Kafir ahlul kitab dengan kafir musyrikin. Bedanya apa? Gimana? Oke, Nasrani dan Yahudi. Kalau musyrikin? Di luar itu. Oke, benar ya. Yang kedua ada kalimatnya Profesor Abdul Karim Az-Zaid dalam kitab beliau Fiqh Sirah Nabawiyah. Ini teorinya Abdul Karim Az-Zaid dan saya sepakat dengan itu. Kata beliau, perbedaan ahlul kitab dengan musyrikin, ya, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina. Kata beliau, kalau ahlul kitab mereka cenderung lebih mudah menerima syariat. Karena apa? Secara syariat Islam itu menyempurnakan syariat-syariat sebelumnya. Gitu. Tetapi yang mereka tolak, yang mereka benci adalah figur nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini perlu dicatat, Pak. Sehingga narasi ahlul kitab itu selalu yang menyerang nabi, Pak. Sampai hari ini Islamofobia coba nggak jauh dari nyerang nabi, misalnya apa? Pedofil gitu kan, nabi keras dan seterusnya. Kepribadiannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka kecewa Nabi tidak turun dari Bani Israel. Tapi secara syariat banyak syariat yang sama. Puasa mereka ada puasa, gitu. Menutup aurat mereka juga ada. Ada video orang-orang Inggris diwawancarai sekitar tahun 70-80-an, ya. Perempuan-perempuan Inggris diwawancarai. Waktu itu lagi launching pakaian-pakaian minim gitu. Mereka pakaiannya kan sopan gitu, ya, tertutup, ya. Mereka ditanya, gimana Anda, apakah Anda akan pakai pakaian model baru ini? Kata dia, saya pikir nggak akan ada orang yang mau pakai pakaian itu. Jadi tahun 70-80-an mereka masih sangat anti dengan yang namanya pakaian minim, yang pusarnya kelihatan dan seterusnya gitu, Pak. Sekarang udah berubah. Jadi secara syariat sebetulnya banyak yang sama, tapi yang mereka benci adalah pribadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebaliknya orang-orang musyrikin, kata Profesor Abdul Karim Az-Zaid, orang-orang musyrikin itu kebalikan. Mereka tidak membenci nabinya, ya, karena pribadi Nabi bagian dari mereka. Sebagaimana doa Nabi Ibrahim, Rabbana wa ba'ats fihim rasulam minhum. Jadi Rasul itu bagian dari mereka, orang-orang Quraisy, kan gitu. Makanya walaupun mereka bilang Nabi gila, mereka juga tetap nitipin barang ke Nabi SAW. Saya sering nanya kan, kalau ada orang nitipin barang ke orang gila, yang gila siapa, kan gitu. Siapa, Pak? Ada orang nitipin barang ke orang gila, yang gila siapa, Pak? Hah? Yang gila yang nitipin. Tetapi yang mereka benci adalah syariatnya. Contoh yang paling tegas, yang paling terlihat adalah pada kasus Abu Lahab. Dia tidak benci Nabi. Buktinya Abu Lahab, anak-anaknya Utbah dan Utaibah, dua-duanya menikah dengan dua putri Nabi, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Begitu Nabi jadi seorang Nabi, Abu Lahab memerintahkan dua anaknya menceraikan putri-putrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya aslinya tidak dalam keadaan saling membenci. Lawang besanan, Pak. Kan nggak mungkin kita besanan dengan musuh kita, kan logikanya sederhana gitu. Nah, jemaah masyaallah muslimin yang Allah Subhanahu wa taala, nah maka orang-orang dari ahlul kitab maupun dari orang-orang pagan yang ada di Madinah pada waktu itu diikat dengan namanya piagam Madinah. Nah, ini ada yang teks aslinya. Kita ambil beberapa teori dasar. Yang pertama, Ustadz Zainal Abidin Ahmad, ya, seorang cendekiawan Melayu
dari Minangkabau, kelahiran 1911. Beliau ini pernah mengkaji dan membagi isi Piagam Madinah ke dalam beberapa bab dan pasal. Yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Inilah piagam tertulis dari Muhammad di kalangan kaum muslimin dan kaum muslimin dari Quraisy dan dari Yastrib, dan orang-orang yang mengikuti mereka mempersatukan diri dan berjuang bersama mereka. Artinya apa? Yang pertama adalah mukmin dan muslimin dari Quraisy dan Yastrib, artinya orang-orang muhajirin dan ansor. Jadi Nabi mentaakhikan, mempersaudarakan antara orang-orang muhajirin dan ansor. Nah, pasal yang pertama, sesungguhnya mereka adalah satu bangsa dan berbeda dengan manusia yang lain. Jadi terkait dengan muhajirin dan ansor, Nabi membuat banyak sekali simbol-simbol persamaan dan persatuan. Dipersaudarakan, ditakhikkan, karena Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Apa ciri-ciri kuntum khaira ummah? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Pasal kedua, orang-orang muhajirin dari Quraisy tetap dalam tradisi mereka yang dilegalkan Islam. Mereka membayar diat kepada yang lain, menebus tawanan mereka dengan cara yang baik dan adil kepada kaum mukminin. Yang ketiga, Bani Auf dari Yastrib tetap dalam tradisi mereka yang dilegalkan Islam. Mereka membayar diat kepada sebagian yang lain. Artinya apa, Pak? Urf atau tradisi itu hukumnya boleh-boleh saja selama tidak melanggar syariat. Ya, saya ingat kasus Gubernur Jawa Barat Kang Aher itu, ketika diundang ada tradisi larung di sebuah tempat. Itu kan bingung tuh. Larung, yang dilarung adalah pala kerbau. Dan beliau diundang waktu itu sebagai gubernur kapasitasnya. Kalau kira-kira kita diundang gimana tuh? Kita muslim nih, diundang pada tradisi yang mungkin bertolak belakang dengan keyakinan kita. Ya, memberikan seserahan laut, sesajian kepada lautan, ya, melarung sesuatu yang secara akidah mungkin kita tidak bisa menerimanya. Kira-kira gimana, Pak? Yang kita lakukan apa, Pak? Hah? Menolak langsung, sedangkan dia adalah masyarakat kita. Dia warga kita nih, Pak. Hah? Gimana, Pak? Apa kata beliau? Ini cerita ya. Kata beliau, saya akan datang, tapi saya minta yang dilarung itu diganti. Yang tadinya kerbau dan apa namanya, makanan-makanan gitu ya, kepala kerbau, saya minta diganti jadi anak-anak penyu. Ya, minta diganti dengan anak-anak penyu ya. Jadi kura-kura anak-anak penyu yang memang habitatnya di laut ya. Cuman tetap ada upacaranya ada ya. Tapi diganti tidak dengan sesembahan tadi. Artinya ternyata bisa kalau dikomunikasikan, dan itu berjalan. Bisa kalau dikomunikasikan. Kadang-kadang kita tidak ada komunikasi gitu ya. Padahal ketika sudah jadi pemimpin ya, dia bukan hanya pemimpin dari kaum muslimin. Dia adalah pemimpin seluruh masyarakat. Dia pemimpin seluruh masyarakat. Ada mahasiswa saya nanya, Ustaz, kalau jadi bupati terus kita diundang ke gereja misalnya ya, waktu Natalan untuk ngasih sambutan, gimana? Datang. Tapi selesai itu, sebelum ada ritual-ritual, kita kemudian pamit. Jangan sampai ikut dalam ritual. Kalau sudah masuk wilayah ibadah, lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Nah, jemaah masyarakat muslimin yang Allah Subhanahu wa taala, jadi tradisi itu boleh-boleh saja. Urfnya lihat dalam Piagam Madinah dilindungi. Nabi membolehkan. Mereka tetap dalam tradisi-tradisi mereka yang dilegalkan Islam, artinya tidak melanggar syariat.
Jadi budaya-budaya itu gimana hukumnya? Boleh, selama tidak melanggar syariat. Karena itu bisa jadi bagian dari muamalah. Ya, bagian dari muamalah. Kayak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan tradisi jahiliyah apa Pak? Orang-orang non-Muslim dulu, kerajaan itu mereka punya yang namanya stempel. Stempel itu tidak pernah dikenal di kalangan kaum muslimin. Nggak ada kita tahu stempel itu. Tapi kemudian setelah perjanjian Hudaibiyah, karena ada jeda waktu yang cukup lumayan, Nabi kemudian mengirimkan surat kepada para raja. Ya kita tahu Nabi mengirimkan ke Najasyi, ke Mesir, ke Persia, ke Romawi, ke Yaman, ke Bahrain dan lain sebagainya. Sebelum Nabi mengirimkan surat pada waktu itu, ada orang yang menyampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah, mereka nggak akan mau nerima surat kecuali di surat itu ada stempelnya. Maka Nabi kemudian membuat stempel. Cincin beliau itu salah satu fungsinya sebagai stempel. Stempel itu pada waktu itu adalah tradisi non-muslim, tapi Nabi melakukan itu karena tidak ada kaitannya dengan ibadah, gitu kan? Tidak ada kaitannya dengan ibadah, maka boleh saja. Kayak kita nih, saya nih pakai baju ini, baju koko, Pak. Apakah baju koko ini baju muslim, Pak? Saya tanya, Pak. Baju koko ini baju muslim bukan, Pak? Namanya aja koko, Pak. Namanya koko. Baju apa ini? Baju Tionghoa. Ya, saya Tionghoa. Dan sekarang kemudian menjadi pakaian muslim gitu ya. Baju takwa kita menyebutnya, atau baju koko. Gitu, Pak. Tapi juga ada tradisi yang bisa jadi tidak relate di tempat yang lain. Saya ambil contoh. Menggunakan sarung. Di beberapa tempat kita di Indonesia, sarung itu ya punya keutamaan karena para ulama kita, para kiai kita pakai sarung. Ada kawan saya cerita, kuliah di Iran. Kuliah di Iran, dia datang ke kelas pakai sarung. Pakai sarung. Datang ke kelas pakai sarung. Tahu Pak? Oleh profesornya nggak boleh masuk. Sama profesor nggak boleh masuk. Dia bilang, Anda berarti tidak menghargai kebudayaan saya, kata dia gitu. Anda tidak menghargai ulama-ulama kami, karena ulama-ulama kami di Indonesia pakai sarung. Apa kata profesornya? Justru karena saya menghargai tradisi Anda, saya melarang Anda pakai sarung. Kenapa? Karena di Iran itu biasanya orang pakai sarung itu kalau malam pertama atau mau lahiran. Itu kalimat profesornya. Akhirnya dia gak jadi pakai sarung. Artinya ada budaya-budaya yang mungkin di tempat yang lain berbeda. Sama di Saudi juga beberapa kawan cerita nggak sopan kalau kemudian kuliah pakai sarung, gitu Pak. Jadi bisa jadi ada hal-hal yang menurut budaya kita luar biasa di luar berbeda. Kayak songkok ini kita misalnya gitu ya, kayak songkok ini. Di tempat lain ya mungkin bukan songkok seperti ini, tapi apa namanya sorban. Kalau di kita pakai sorban mungkin ya agak aneh gitu ya. Di kita pakai sorban yang kayak itu ya orang Arab misalnya, kalau di sana ya pas. Kenapa? Karena debu dan seterusnya. Jadi ada faktor-faktor budaya yang perlu kita lihat. Nah, bagaimana posisi Islam memandang budaya? Boleh-boleh saja budaya, selama tidak melanggar syariat. Dan ini tertuang dalam Piagam Madinah. Ya, jadi salah satu kaidah yang perlu kita lihat adalah urf, ya, tradisi masyarakat setempat dalam fikih dakwah. Kemudian disebut juga Bani Sa'idah, orang-orang dari Yastrib, tetap dalam tradisi mereka yang dilegalkan. Kemudian, nah ini hampir sama semua, persatuan. Kaum mukminin tidak boleh menelantarkan mufrah, orang-orang yang mempunyai hutang dan tanggungan keluarga yang banyak, dan mereka harus memberinya uang untuk tawanan dan pembayaran diat dengan cara yang baik. Artinya apa? Kalau ada orang yang tidak mampu misalnya,
ya harus dibantu. Termasuk kalau dia mempunyai hutang. Di antara orang-orang yang menerima zakat, salah satunya apa, Pak? Hah? Ghorimin ya, yang terlilit hutang, tapi bukan hutang cicilan mobil, Pak. Saya punya hutang apa? Cicilan rumah di Toronto, nggak bisa, Pak. Cicilan hutang yang dimaksud adalah hutang yang dia kebutuhan primer standarnya tidak mampu. Misal, ya dia udahlah rumahnya sederhana sekali gitu ya. Untuk sekedar membeli beras dia nggak ada uangnya, sampai dia ngutang. Nah, yang model-model kayak gitu. Tapi kalau bapak-bapak, saya punya hutang nih, ya ngadu ke Darul Razak gitu ya, datang ke Darul Razak, saya mau dapat zakat boleh nggak? Kan saya ghorimin ya, terlilit hutang. Hutangnya apa, Pak? Hutangnya lagi ngambil rumah di klaster Amerika misalnya. Ya, lagi ngambil mobil. Ah, itu nggak bisa, Pak. Ya, artinya apa? Memang pelajaran berharganya kebiasaan berhutang dulunya sebetulnya pada hal-hal yang primer. Kebiasaan masyarakat kita hari ini berhutang pada hal yang sekunder bahkan tersier. Sekunder bahkan tersier. Ya, barang-barang mewah saja bisa untuk hutang itu, bisa dipakai hutang. Ya beda kalau perusahaan ya. Tapi kalau pribadi, saya kemarin dengar siapa tuh orang ekonomi ya, dia bicara pengusaha-pengusaha besar itu mereka mungkin berhutang untuk usahanya, bisnisnya. Tapi kalau untuk kebutuhan pribadi mereka tuh nyaris nggak pernah berhutang gitu. Beli mobil ya cash gitu kan, nggak pakai kemudian utang gitu. Kecuali untuk membesarkan usaha. Kemudian orang-orang mukmin tidak boleh bersekutu dengan mantan budak orang mukmin lain tanpa melibatkan mantan pemilik budak tersebut. Artinya ada adab. Kalau mantan budak yang kemudian terlibat, yang mungkin dia tidak memiliki independensi atau pengetahuan yang mumpuni, maka bisa dilibatkan mantan pemilik budak tersebut. Ya, bermusyarakah bekerjasamanya itu dengan melibatkan itu. Kenapa? Karena bisa jadi ini faktornya adalah faktor sosiologis, ya, faktor pengetahuan yang mungkin bisa jadi kurang, sehingga ada maulanya, ada orang yang kemudian mendampinginya. Sesungguhnya kaum mukminin yang bertakwa itu bersatu dalam menghadapi orang yang berbuat aniaya terhadap mereka, atau orang yang menginginkan kezaliman besar atau dosa atau permusuhan atau kerusakan terhadap kaum mukminin. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Mereka bersatu, tidak bercerai-berai. Maka aneh kalau ada dai-dai yang kemudian malah pengennya kita bercerai-berai, jangan, Pak. Cari dai-dai yang memang bisa mempersatukan. Kalau cari perbedaan, jangankan orang yang lahir dari rahim yang berbeda, yang sama ada perbedaan nggak, Pak? Anak kembar lahir dari rahim yang sama, bedanya berapa menit gitu ya? Ada perbedaan nggak? Ada. Padahal tanggal lahirnya sama, dari rahim yang sama. Apalagi kemudian beda kepala. Maka yang dicari perbedaan atau persamaan kita, Pak? Hah? Fokus yang kita cari adalah titik temunya, konvergensinya, titik persamaannya. Dan insya Allah ada pasti ada. Bahkan dengan non muslim pasti ada kesamaannya. Kemudian bersatu menghadapi orang yang berbuat aniaya terhadap mereka. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ya, kita bertawun dalam kebaikan dan ketakwaan. Kebulatan persatuan mereka terhadap orang yang bersalah merupakan tangan yang satu, walaupun terhadap anak-anak mereka sendiri. Nah, ini keren. Jadi Islam sejatinya mengajarkan tetap fair. Ketika ada yang salah ya salah, walaupun yang salah adalah anak-anak mereka sendiri. Nabi mencontohkan, seandainya Fatimah anak saya mencuri, maka saya sendiri yang akan memotong tangannya. Artinya keadilan dalam Islam itu luar biasa dijunjung tinggi gitu ya. Tidak seperti pisau, tumpul ke atas, tajam ke bawah gitu ya.
tapi adil kayak pedang, atas bawah ya sama aja kan pedang gitu ya Pak, dua sisi tuh. Kalau keris tuh dua sisi nggak ya? Saya nggak tahu. Keris tuh sampingnya tajam nggak? Pakai keris tuh gimana ya? Atau ditusuk aja dia? Kalau pedang itu kan dua sisi tuh. Kalau pisau kan satu sisi. Kalau keris saya nggak tahu tuh. Keris kayak gimana? Nggak ada yang punya keris ini ya? Saya baru belajar, baru baca-baca doang sejarah keris waktu kemarin di Jogja ada acara di hotelnya banyak keris-keris. Ternyata keris-keris itu setiap keris itu spesifik punya cerita sendiri. Terus ternyata belajar keris itu luar biasa juga ya. Kemudian jemaah masyarakat muslimin yang Allah Subhanahu wa taala, orang mukmin tidak boleh membunuh orang mukmin lainnya lantaran orang kafir. Artinya apa? Tidak boleh membunuh sesama mukmin misalnya karena diprovokasi oleh orang lain. Nggak boleh. Bahkan kalau kita, saya nggak tahu, Bani Nadir tuh kita udah pernah bahas belum ya? Perang Yahudi Bani Nadir. Belum kayaknya ya di sini ya. Nanti kapan-kapan kita bahas deh. Kasus pertempuran Bani Nadir itu Pak, salah satunya karena kesalahan dalam pembunuhan. Pasca terjadi tragedi Bir Maunah, ada sahabat yang waktu itu didatangi dua orang, dikira adalah orang yang habis membunuh sahabat lainnya. Karena kita tahu Bir Maunah, sahabat meninggal dunia, ada yang menyatakan 40, ada yang menyatakan 70. Ternyata begitu dibunuh, itu bukan musuh, tapi justru orang yang terikat dalam piagam Madinah. Maka Nabi nanti meminta pertolongan pada Yahudi Bani Nadir untuk membantu, kalau saya tidak salah pada Bani Kilab gitu ya, membantu agar diselesaikan masalah ini. Malah Yahudi Bani Nadir mau bunuh Nabi. Itu kan historis gitu. Jadi bayangkan, jangankan kepada sesama muslim, kepada non muslim saja, kalau dia terikat perjanjian itu nggak boleh Pak, dilarang. Nabi menyatakan siapa yang menzolimi ahlu zimmah, siapa yang mengambil hak-haknya ahlu zimmah, siapa yang membunuh ahlu zimmah, pokoknya menzolimi, mengambil hak-haknya ahlu zimmah, akan berhadap-hadapan dengan Nabi SAW di padang mahsyar. Siapa ahlu zimmah? Orang-orang kafir yang mereka ada di tengah-tengah kita, mengikuti aturan-aturan kita, mengikuti aturan-aturan pemerintah gitu Pak. Dan dia jelas-jelas terang-terangan di hadapan kita tidak memerangi kita, itu nggak boleh Pak. Wah dia ini tampilannya aja kayak gitu, hatinya mah busuk. Siapa yang tahu isi hatinya? Hah? Boleh nggak kita menilai isi hati orang Pak? Isi hati orang boleh kita nilai nggak? Nggak boleh Pak. Wa asirru qaulakum awijharu bih innahu alimum bizatis sudur. Ada sahabat dalam sebuah riwayat ketika berperang, kemudian musuhnya ini tiba-tiba ampun, saya syahadat dah. Dia mengucapkan syahadat tapi tetap dibunuh. Peristiwa ini sampai pada Nabi SAW. Nabi nanya, kenapa kau bunuh dia? Karena saya tahu ya sudah cuma pura-pura. Ya karena terpojok, takut, akhirnya dia mengucapkan syahadat. Kata Nabi, dari mana kamu tahu dia cuma pura-pura? Bingung juga jawabnya. Dan ini pernah kejadian Pak. Ini kisah nyata saya. Waktu masih jadi marbot, ya saya marbot di At-Taqwa Romangun. Kami lagi bagi zakat waktu itu. Lagi bagiin zakat, ya. Orang ngantri lah gitu ya. Tiba-tiba ada yang ngantri, salah satu orang bisik-bisik lah tuh yang lainnya, Pak Ustadz, yang itu jangan dikasih, emang kenapa? Dia non muslim. Jadi ada non muslim yang ngantri zakat di barisan kita. Saya bilang, Pak mohon maaf, ini nggak boleh, ini untuk orang-orang Islam. Dia tiba-tiba bilang apa Pak? Yaudah deh saya syahadat sekarang, saya masuk Islam gitu Pak. Coba. Saya cerita ke DKM, ke ustadz saya yang lebih senior ya. Saya bilang, ini gimana nih? Sama ustadz dipanggil. Emang kenapa Pak? Pengen masuk Islam ya biar dapat zakat ini. Gak boleh kalau niatnya kayak gitu. Tapi saya mau masuk Islam. Akhirnya gimana? Ya udah, dia masuk Islam kan? Itu sudah syahadat, kemudian dibersaksikan, dikasih zakat ya sebagai mu'alaf. Allahu alam kemudian niatnya apa kita nggak tahu. Kita tidak bisa menilai niat seseorang. Mudah-mudahan istiqomah. Kalaupun dia kemudian
mengucapkan syahadat hanya karena mau dapat zakat, itu bukan lagi urusan kita. Urusan dia dengan Allah. Jangan kita capein diri kita menilai isi hati orang. Itu bukan domain kita, Pak. Yang kita bisa nilai yang nampak zohirnya. Ya kan lucu juga tuh, Bang. Yaudah saya syahadat dah. Sebegitu gampangnya dia bilang. Segitu gampangnya dia tiba-tiba pengen syahadat ya ketika berada di barisan yang mau ngambil zakat. Ini pernah terjadi, Pak. Jaminan Allah adalah satu dan merata melindungi nasib orang-orang yang lemah. Hati-hati, Pak. Berhati-hatilah pada orang-orang du'afa, pada orang-orang lemah di sekitar kita. Bisa jadi doa mereka sangat mustajab. Ya, hati-hati menzolimi orang lain. Mengambil harta yang bukan harta kita atau haknya orang lain. Ketika dia terzolimi, dia doa, wah itu doanya mustajab. Jangan-jangan kesulitan-kesulitan kita lantaran ada orang-orang du'afa, ada orang-orang do'if, ada orang-orang lemah yang kita zolimi. Kesulitan-kesulitan kita jangan-jangan karena ada hutang kita yang belum kita bayar kepada orang lain. Ya mungkin dia di tengah malamnya, ya Allah berikanlah balasanmu kepada orang yang sampai hari ini belum bayar hutangnya ke saya, ya Allah. Hati-hati, Pak. Hati-hati. Perkara hutang ini bukan perkara yang remeh-temeh. Bahkan apa? Para mujahidin fi sabilillah, mereka yang meninggal dalam jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi SAW, semua dosanya terhapus kecuali apa? Kecuali hutang. Mujahidin aja dosanya, hutangnya nggak bisa kehapus, apalagi kita, bukan mujahidin ya, mujahidin wannabe ya. Apalagi kita ya, bukan mujahidin fisabilillah. Jadi ada habis pergi haji gitu ya, ditagih hutang, enak aja tagih hutang, saya udah pak haji, inilah nggak ngaruh. Mau haji 2 kali juga hutang harus tetap dibayar. Ya kalau sekarang ada istilahnya hutangnya dibayar dengan exposure ya, dengan konten. Hutang dibayar konten gitu ya, dibayar konten. Jadi pakai exposure. Ada yang oke, ada yang tidak mau juga ya, di review, di viralin. Ada juga yang tidak mau. Yang kedua, sesungguhnya kaum mukminin adalah pendukung bagi sebagian yang lain dari gangguan manusia lainnya. Nah, nih kita masuk ke sini. Persatuan warga negara. Orang-orang Yahudi yang mengikuti kita, artinya apa? Setia kepada perjanjian ini, berhak mendapatkan bantuan dan perlindungan. Jadi Pak, non muslim itu boleh dapat bantuan perlindungan. Maka saya sedih ya ketika kemarin saya banyak membaca konten itu, kemudian mengeneralisir bahwa ini pasti azab nih California atau apa namanya Los Angeles itu. Ya bisa jadi, tapi bisa jadi juga ujian bagi yang muslim, bagi yang beriman. Gak boleh kita generalisir gitu. Karena saya yakin nih pasti ada tuh mukmin, ada orang-orang muslim di situ, walaupun mungkin jumlahnya nggak tahu berapa ya, itu perlu dicari tahu. Kan lagi dideteksi diaspora kita ada berapa. Kan kebayang nggak bagaimana perasaan mereka gitu ya ketika kemudian dihubungkan dengan yang lain, atau kita bilang ini azab nih misalnya. Padahal bisa jadi ada mereka yang beriman, walaupun secara umum mungkin banyak tidak beriman, tapi mungkin ada 1-2 yang beriman. Allahu a'lam. Mereka berhak mendapatkan bantuan dan perlindungan, tidak boleh dizolimi dan tidak boleh diasingkan dari pergaulan umum. Tadi saya bilang, siapa menzolimi ahlu zimmah berhadap-hadapan dengan Nabi di padang mahsyar. Gak boleh, Pak. Di klaster kita ada non muslim, mereka berhak mendapatkan yang sama, fasilitas yang sama. Tidak boleh kemudian dizolimi dan seterusnya. Kalau perlu didekati untuk apa? Objek dakwah. Ya, kalau kita kemudian bisa mendakwahkan kepada mereka dan mereka masuk Islam pada kita, pahalanya lebih besar daripada onta merah. Inilah yang dilakukan oleh seorang tokoh muslim Inggris namanya Abdullah Quilliam. Jadi menjelang-jelang Christmas dia banyak membagikan makanan ke non muslim di sekitar di Liverpool nih, di Liverpool. Kemudian orang-orang tua itu banyak didatangi rumahnya karena banyak orang tua itu masalahnya sama. Ternyata sama dengan di Indonesia. Tidak pernah dikunjungi oleh anaknya, Pak. Orang-orang sudah sepuh, anaknya nggak pernah datang. Kira-kira apa keinginan besar orang yang sudah sepuh, Pak?
Nggak jauh dari ngobrol, Pak. Nggak jauh dari ngobrol. Saya, Allah yarham, Umi Farida Afif ya, pendiri DM itu. Tiba-tiba dulu telepon, waktu itu masih hidup ya, beliau masih 80-an. Telepon, saya kira ada apa? Bisa nggak datang ke Bintaro? Dari Cilengsi sih berangkat, Pak, ke Bintaro. Sampai sana ternyata cuma mau cerita aja, hanya mau didengarkan. Ternyata orang tua tidak membutuhkan apapun sebetulnya dari kita. Orang tua kita tidak butuh apapun, yang dibutuhkan cuma apa, Pak? Teman ngobrol. Makanya ada video ya, datang orang tua ke counter handphone, nanya, saya mau tahu ini handphone saya kenapa, apa rusak gitu ya. Begitu dicek, enggak Pak, enggak rusak, emang kenapa? Kayak saya bingung, enggak pernah bunyi, anak saya enggak pernah nelpon. Masya Allah. Tapi sekarang banyak kasus orang tua begitu nelpon anaknya enggak pernah diangkat. Ya. Kalau kata Dokter Agus, bukan enggak diangkat, enggak diusap ya. Sekarang udah gak zamannya lagi nggak diangkat tuh zaman telepon ya. Kalau sekarang diangkat mungkin diangkat Pak, tapi nggak di apa? Nggak diusap. Ya orang tua nih mahasiswa ya, yang masih ada orang tuanya, keinginan besar orang tua tuh bukan apa-apa, hanya mau didengarkan, diajak ngobrol, saling bertanya kabar dan seterusnya. Ternyata tidak hal-hal yang muluk-muluk gitu, bukan hal-hal yang muluk-muluk. Jadi jangan berpikiran saya nggak punya apa-apa, saya nggak bisa datengin orang tua saya, belum bawa apa-apa gitu ya. Sekedar telepon aja itu udah luar biasa ternyata. Dan itu dilakukan oleh Abdullah Kuilim dan ternyata dakwahnya efektif. Makanya sekarang lagi ada wacana memang ormas-ormas Islam mulai banyak bikin gerakan untuk lansia. Ya, ini gerakan yang menurut saya keren. Dulu mungkin nggak ada kita. Sekarang mulai ada kajian-kajian rumah lansia, rumah ramah lansia. Ya. Pondokan-pondokan buat lansia. Kalau di tempatnya Agim itu Majelis Husnul Khotimah. Ya, untuk para lansia. Nggak tahu nih Darul Rozak udah punya belum program untuk lansia apa? Ini perlu dipikirkan juga tuh. Ya. Jamaah yang kira-kira sudah lansia itu kira-kira apa program itu? Perlu juga tuh dibahas tuh. Apa Sat? Ada program apa Sat? Buat lansia. Makanan bergizi tambahan. Perlu dipikirkan juga itu. Minimal kalau menurut saya ya, minimal harus tahu jemaah cara treatment orang yang sudah sakaratul maut. Saya agak melihat hari ini tuh mengerikan. Kalau orang tidak paham, ketika sakaratul maut bukan didampingin, malah di sampingnya mungkin nonton TikTok, nonton YouTube, nonton musik. Padahal orang ketika mau sakaratul maut, kata para ulama, setan itu ada di samping-samping dia, tetap berusaha untuk mengkafirkan dirinya. Makanya kenapa kita diperintahkan untuk mentalkin orang ketika sakaratul maut, la ilaha. Kebayang nggak kalau yang ada di sekitar orang itu bukan orang-orang yang beriman, bukan orang-orang yang paham ilmu. Akhirnya apa? Sakaratul maut itu lewat begitu saja. Dia malah bukan dengar kalimat la ilaha illallah, di sampingnya lagi dengar musik segala macam. Belajarlah dari kematiannya Abu Thalib. Menurut saya kenapa dimaktub oleh para ulama dalam kitab sirah pasti sangat penting. Abu Thalib ketika meninggal dunia, di sampingnya ada Rasulullah, Pak. Dan Rasulullah bilang apa? Katakan wahai pamanku la ilaha illallah, maka aku akan menjadi saksi. Karena Nabi bilang ya, mangkana akhirul kalamu la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalimatnya la ilaha illallah masuk surga. Nabi bilang, paman ucapkan la ilaha illallah. Cuman masalahnya apa, Pak? Masalahnya waktu itu di dalam kamarnya Abu Thalib tidak hanya ada Nabi, itu masalahnya. Tapi juga ada orang-orang kafir Quraisy lainnya. Begitu Abu Thalib seperti berkeinginan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, orang-orang ini bilang, "Hei Abu Thalib, kamu rela meninggal mati tidak dalam keadaan agama nenek moyangmu?"
Akhirnya mungkin Abu Thalib udah berbingung gitu ya, tidak sempat mengucapkan, sehingga para ulama bersepakat Abu Thalib meninggal tidak dalam keadaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Apa pelajarannya, Pak? Penting pendidikan sakaratul maut itu, Pak. Penting, Pak. Paling enggak itu mungkin hal-hal yang bisa dijadikan sebuah materi khusus untuk lansia gitu ya, menjelang husnul khotimah misalnya gitu ya. Paling tidak agar keluarganya paham. Agar keluarganya paham. Yang kedua memang urusan warisan. Karena para ulama bilang di antara ilmu yang paling cepat hilang di akhir zaman adalah ilmu faraid. Banyak orang sekarang muslim, taat, tapi urusan warisan gak usah pakai hukum Islam dah. Seakan-akan ketika pakai hukum Islam jadi zolim. Seakan-akan Allah tidak adil ketika mengeluarkan syariat mengenai warisan. Hati-hati, Pak. Perhatikan di sini, mereka orang-orang Yahudi, orang-orang non-Muslim berhak mendapatkan bantuan dan perlindungan dan tidak boleh dizolimi. Tidak boleh dizolimi. Ini yang namanya ahlu zimmah. Orang-orang Muslim, pasukan Muslimin yang pergi berperang harus saling bergiliran satu sama lain. Ya, dulu kalau perang ada yang perang, ada yang tinggal. Tapi dulu belum ada batasan. Kalau misalnya pergi berapa lama? Ijtihad itu nanti muncul pada masanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Kasusnya apa? Umar ketika berkeliling malam-malam mendengarkan seorang wanita berkeluh kesah di dalam kamarnya. Kedengaran sama Umar. Wanita itu berkata, seandainya bukan karena Allah, maka ranjang ini pasti akan bergoyang. Ya, artinya dia berzina dengan laki-laki yang lain. Lalu Umar bertanya kepada Hafsah, Umar bertanya kepada beberapa sahabiah, berapa lama maksimal seorang perempuan itu bisa jauh dari seorang suami, artinya tidak berhubungan dengan suaminya dalam hubungan jima ya konteksnya. Kata para sahabiah itu paling lama sekitar 4 bulan. 4 bulan. Jadi bapak-bapak kalau LDRan hati-hati Pak, kalau udah menjelang 4 bulan tuh bahaya tuh. Ini dilakukan di masa Umar, Pak. Ada sejarahnya. Maka kata Umar bin Khattab, oke. Umar bikin kebijakan pada waktu itu, Amirul Mukminin bikin kebijakan, mujahidin yang pergi untuk berperang, ya dinas luar gitu ya, paling maksimal 4 bulan dia harus ada rotasi, pergantian. Supaya hak-hak yang lainnya, yakni hak istrinya tetap dipenuhi. Hati-hati, Pak. Dan ini juga pelajaran buat kita, wajar kalau kemudian ada seorang suami misalnya, ketika istrinya meninggal kemudian dia menikah lagi, itu wajar. Ya, walaupun bisa agak rame kalau di kampung-kampung tuh, pagi istrinya meninggal, kemudian siangnya nikah lagi, boleh nggak, Pak? Istri meninggal pagi, subuh, siangnya nikah lagi, boleh nggak, Pak? Boleh, cuman paling hujatan dari netizen aja. Kalau orang Betawi bilang kuburan belum kering gitu ya, kuburan belum kering ya, kuburan belum kering udah nikah lagi. Tapi ini menjadi pelajaran bahwasanya ada kaidah fikih dalam Islam yang akhirnya perlu difahami. Dan Umar bin Khattab mengambil ijtihad itu berapa bulan, Pak? 4 bulan. Itu ijtihadnya Umar. Lantaran tadi sejarahnya. Kemudian kita percepat karena udah mau selesai. Campur tangan apapun tidak diizinkan atas kerugian orang yang beriman. Tadi tidak boleh ada kerjasama, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, dalam menzolimi orang lain. Makanya praktik riba tidak hanya urusan si peminjam dan juga yang meminjamkan, tapi yang kena dosanya siapa juga? Yang menuliskan. Karena dia membantu terjadinya peristiwa tersebut. Ya. Dalam peristiwa-peristiwa transaksi ribawi. Barang siapa membunuh orang beriman dengan cukup bukti atas perbuatannya harus dihukum mati atasnya, kecuali kalau wali dari si korban bersedia dan rela menerima diat. Diat ini apa, Pak? Denda. Ya. Jadi di Mekah ya, di Saudi itu biasanya diperumpamakan diat itu rata-rata mintanya seperti berapa ekor onta?
100 ekor onta. Karena ini tradisi yang berasal dari kasus penyembelihannya ayah Nabi, Abdullah. Kan dulu kakeknya Abdul Muthalib bernazar kalau punya 10 anak laki-laki maka 1 anak akan disembelih. Itu sejarahnya tuh, akan disembelih. Qadarullah, Allah takdirkan punya 10 anak laki-laki. Akhirnya salah satu disembelih kan. Yang mana yang mau disembelih? Kemudian keluarlah nama Abdullah. Abdul Muthalib sangat cinta kepada Abdullah. Lalu Abdul Muthalib berkonsultasi dengan tokoh-tokoh pada waktu itu. Kata tokoh-tokohnya, coba ganti aja onta. Nama Abdullah setara dengan 10 ekor onta. Akhirnya dikocoklah 2 nama, gitu kan sejarahnya. Ternyata yang keluar nama Abdullah. Kata Abdul Muthalib, kocok lagi 10 ekor onta tuh. Kocok lagi sampai 10 kali baru keluar nama onta. Maka nyawa Abdullah setara dengan 100 ekor onta. Maka orang-orang Arab sekarang menjadi sebuah kebiasaan. Diat itu biasanya disetarakan dengan 100 ekor onta. Berapa harganya Allah alam, saya nggak tahu, bukan tukang onta ya. Jadi dia bisa membayar diat. Ya, ada kasus nih Mbak, kisah nyata. Ya, dari seorang ustadz saya dia tuh. Jadi pas mau disembelih gitu ya, pas mau dihukum, akhirnya keluarganya bilang nggak jadi karena si yang terbunuhnya itu mau mengampuni. Tapi dia harus membayar sekian miliar. Akhirnya lemas juga dia. Ya karena diatnya tadi jumlahnya tidak sedikit. Nah ini terakhir, kepada golongan minoritas. Orang-orang Yahudi memikul biaya yang sama. Mereka tidak membayar zakat, tapi mereka membayar apa? Kalau orang non muslim bayar apa? Hah? Pajak. Apa istilahnya dulu? Fidyah. Fidyah itu ini apa? Ramadan ya. Fidyah atau ta'am miskin. Bayar apa dia? Apa? Bayar dam, kayak bayar dam itu ya. Kalau praktek haji umrah kalau nggak bisa itu bayar dam. Bayar apa? Jizyah. Bukan fidyah ya, jizyah. Jadi mereka tidak bayar zakat tapi mereka membayar jizyah. Ada orang-orang yang dia bukan muslim tapi mengikuti peraturan Nabi, dia bayar jizyah ya. Allah alam bisawab. Ini beberapa catatan, nanti saya kirimkan saja slide-nya karena cukup banyak sekali perjanjian-perjanjian ini. Namun yang menarik tadi bahwa inilah syumuliyatul Islam, bahwa Islam itu juga tidak hanya bicara masalah ibadah tapi juga masalah kebangsaan, masalah bagaimana mengelola negara, mengatur kehidupan antar anak bangsa. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Saya serahkan kembali, kalau ada yang mau diskusikan kita diskusikan, kalau tidak ada kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak-bapak kalau ada pertanyaan. Para santri. Pak Sus, Amarno. Satu pertanyaan boleh Ustaz? Enggak. Mungkin dalam penyusunan Piagam Madinah tadi Ustaz, apakah ada riwayat bagaimana proses pengumpulan, atau apakah ada dengar pendapat, musyawarah, atau seperti apa Ustaz? Iya. Yang pertama memang riwayat ini berbeda-beda ya. Ada yang menyatakan Nabi langsung memutuskan, namun yang paling banyak pendapat para ulama adalah musyawarah. Jadi memang terjadi dialog-dialog dulu ya. Terjadi dialog antara Nabi dengan orang-orang muhajirin, dengan orang-orang ansar, dengan orang-orang Yahudi, dengan Ahlul Kitab di Madinah, baru kemudian disusun bersama dan disepakati. Karena kalau tidak disusun bersama, rasa-rasanya sulit untuk kemudian disepakati. Maka memang kaidahnya kan gitu. Kalau mau kesepakatan itu diakui bersama, ya ada legitimasi, paling tidak perwakilan dari kelompok-kelompok yang mau kita ikat dengan perjanjian tersebut. Kecuali otoritarian, langsung pokoknya ya, pasal 1 raja selalu benar gitu ya. Tapi kalau di dalam beberapa kitab sirah memang dikatakan prosesnya tadi ada dialog, Nabi bermusyawarah dan ada perwakilan. Termasuk bahkan ada yang membahas mengapa Nabi berpoligami
salah satu pelajaran pentingnya karena memang itu mewakili seluruh perwakilan kehidupan. Istri Nabi itu kan Khadijah Quraisy, Saudah, kemudian Aisyah putri dari Abu Bakar, Hafsah ini kan putri dari Umar, tapi Umar ini kan Bani Adi, kabilahnya berbeda, bukan dari Bani Hashim. Kemudian ada siapa? Ummu Habibah, Ramlah binti Abu Sufyan, jelas anak pembesar Quraisy. Kemudian ada Hindun, ada yang dari Yahudi, Sofia binti Huyai. Kemudian ada Maria al-Qibtiyah, Ummu Salamah. Jadi itu mewakili gambaran, bahkan kalau kiai saya bilang bukan hanya gambaran kabilah, suku-suku saja, tapi mewakili seluruh karakteristik wanita. Jadi karakteristik wanita itu terkumpul pada istri-istrinya Nabi. Kita masalahnya karakteristik itu terkumpul dalam satu jiwa. Ya, itu gambaran seluruh karakteristik wanita. Ada yang luar biasa, Zainab bintu Jahsy yang begitu melayani, nanti menimbulkan kecemburuan pada yang lainnya, ada yang pencemburu dan lain sebagainya. Itu pelajaran yang luar biasa. Jadi ternyata musyawarah itu terjadi. Dan dalam kasus istri Nabi kan juga terjadi musyawarah juga ya, ketika permintaan menaikkan nafkah itu. Jadi Allahu alam, saya meyakini yang kedua, bahwa dalam penyusunan piagam Madinah itu dilakukan dialog, dilakukan musyawarah dengan para tokoh-tokoh yang mewakili. Dan tradisi ini adalah tradisi yang sudah dimulai dari sejak zaman jahiliyah. Orang-orang Quraisy punya tempat dialog antar para tokoh. Di mana? Ada ingat? Hah? Darun Nadwa. Artinya forum-forum komunikasi, tempat-tempat dialog itu menjadi penting, Mbak. Di sini ada pasti ya, ada kan? Forum apa? Ada nggak forum masjid musola kota wisata ada nggak? Belum ada karena masjidnya dikit ya. Kalau di Medland kita udah ada. Di Medland karena jumlahnya tersebar gitu ya. Ada 23-an. 6 masjid, sisanya musola. Kita bikin forum silaturahim masjid musola se-Medland. Itu bisa didialogkan. Paling nggak mungkin Darul Rozak, Darussalam, satu lagi apa? Yang di itu ya, yang putih terus area itu ya. Itu mungkin bisa tuh. Sehingga mungkin ada program-program bersama. Yang cukup baik kalau di daerah sini saya lihat Citra tuh. Forum Masjid Musola se-Citra itu. Dia sampai untuk sholat Id saja ada dialog yang kira-kira yang pas di mana untuk syiar musliminnya. Jadi dia memang tidak di masjid, biasanya di festival tempat itu untuk syiar. Jadi ini menarik ya, musyawarah ini terjadi di masa Nabi SAW ketika menyusun piagam Madinah. Allahu a'lam. Enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, kalau piagam Madinah ini, apakah manuskripnya itu ada sampai hari ini? Ada manuskripnya. Terus disimpan di mana? Barangkali kalau kita punya rezeki pas umroh atau haji lagi gitu, iya. bisa melihat bukti otentiknya ya, bisa lebih. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Piagam Madinah itu ada manuskripnya dan itu tertulis di dalam banyak kitab sirah. Tapi kalau yang aslinya ada di mana, Allahu a'lam. Yang kita ambil di dalam Al-Mubarakfuri. Yang kita bahas tadi ada di dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum. Kitab sirah nabawiyahnya Syafi'ur Rahman Al-Mubarakfuri. Cuma nanti saya cek lagi ya. Menarik juga teh emang. Ada dokumennya di mana yang kita bisa lihat pada hari ini. Karena memang terpencar ya. Salah satu Quran tertua itu bukan di dunia Arab, Pak. Ada di Birmingham. Ada di Inggris. Jadi dulu Inggris dapat waktu di India atau di mana gitu ya, saya lupa. Sekarang jadi ditaruh di Inggris. Dan di beberapa museum London juga ada manuskrip Arab. Itu ada di sana ya. Karena dulu penjajah ya, mereka penjajah. Jadi Allah alam kalau terkait piagam Madinah nanti mungkin bisa dicari ada di mana yang otentiknya ya. Tapi yang sekarang memang diambil yang tadi kita bahas itu ada di bukunya Ar-Rahiqul Makhtum. Mubarakfuri, juara 1 kompetisi sirah
Nabawiyah di kerajaan Saudi Arabia. Allahu a'lam. Cuma nanti saya juga pengen cari tahu juga tuh. Kalau bisa lihat langsung ya. Kalau di Indonesia tahu nggak Pak? Tempat yang banyak karya-karya ulama Nusantara di mana? Di Gentala Arashi, Jambi kalau nggak salah ya. Saya alhamdulillah pernah ke sana Pak. Jadi waktu ke sana saya main, saya senangnya ke museum ya. Kalau ini saya datang ke museum. Saya datang ke sana ke Gentala Arashi dan itu banyak manuskrip karya-karya ulama Nusantara abad-abad 16, 17 yang masih tersusun rapi. Cuman mungkin belum banyak yang mengkaji ulang, mengkontekstualisasikan. Jadi banyak sekali karya-karya ulama kita yang luar biasa. Kalau yang PG Madinah nanti kita cari tahu juga yang otentiknya ada di mana. Allah Allah. Ya. Sejauh mana keberhasilan Piagam Madinah ini dalam membangun masyarakat Madinah? Gimana? Sejauh mana keberhasilan Piagam Madinah ini dalam membangun masyarakat Madinah? Pertama kalau pertanyaannya sejauh mana harus didefinisikan dulu kan. Yang dimaksud dengan jauh itu jarak atau kemudian efek kan gitu didefinisikan baru dihitung ya, dibuat indikator sejauhnya misalnya berapa gitu ya, dibuat kuantitatif. Jadi Allahu alam kalau sejauh mana dari sisi kuantitatif saya tidak tahu, perlu dilakukan riset untuk data historis itu. Tetapi kalau ditanyakan punya pengaruh nggak, punya. Jadi sejauh mananya adalah dari sisi kualitatif mungkin yang bisa kita lihat, bahwa secara historis faktanya perjanjian itu akhirnya membuat orang-orang Yahudi konsekuen untuk meninggalkan Madinah tatkala mereka ketahuan melanggar. Contoh, nanti mudah-mudahan tolong diingatkan ya, Yahudi Bani Nadir kita perlu bahas itu. Yahudi Bani Nadir nanti setelah pertempuran Bir Maunah, akhirnya mereka ketahuan ingin membunuh Nabi. Nabi kemudian mengancam, dikasih waktu 10 hari. Akhirnya mereka kemudian keluar dari situ. Pertanyaan saya, kalau tidak ada Piagam Madinah, kira-kira mereka akan keluar nggak dari situ? Mungkinan besar nggak? Mereka keluar karena mereka akhirnya sadar ada sebuah perjanjian yang sudah dilanggar karena mereka telah berkhianat. Atau yang kedua, ketika Nabi melakukan pengepungan Bani Quraizoh, kan latar belakangnya karena pelanggaran Piagam Madinah, sebab mereka membantu orang-orang Quraisy dan Gotofan dalam perang Ahzab. Jadi sebagaimana seberapa jauh, paling bisa jawabnya kualitatif, bahwa punya impact karena mereka akhirnya ada yang harus terpaksa keluar dari Madinah sebab mereka melanggar perjanjian Piagam Madinah. Terima kasih ya, bagus pertanyaannya. Jadi itu menjadi tantangan juga tuh. Gimana menghitung itu? Perlu dihitung juga tuh. Ya Allah. Sudah Ustaz. Baik, kita cukupkan. Mudah-mudahan Piagam Madinah ini menjadi inspirasi buat kita semua. Jangan lagi underestimate, jangan lagi ngerasa rendah diri sebagai seorang muslim, seakan-akan kita orang yang terbelakang. Enggak. Ya, ada sebuah buku karangan Ali An-Nadwi ya, Madza khasirul alam min hitatil muslimin. Apa derita dunia akibat kemunduran kaum muslimin? Bukan kaum muslimin yang rugi, dunia yang rugi ketika kaum muslimin itu mengalami kemunduran. Karena apa? Kita punya peran penting dalam peradaban. Salah satunya adalah tadi Piagam Madinah. Maka kita perlu sampaikan kepada anak-anak, kepada keluarga kita, berbanggalah kita karena kaum muslimin pernah membuat satu perjanjian yang luar biasa, namanya Piagam Madinah. Allah a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri kami pribadi dan jemaah pada umumnya. Semoga makin cinta pada sejarah, makin kita mengenal Nabi kita, makin cinta pada Nabi. Mudah-mudahan kita mendapatkan kesempatan bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cukupkan dengan ucap alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.